penelitian itu adalah merupakan kodrat dasar manusia, karena yang namanya manusia itu adalah pemikir. Manusia itu memiliki kemampuan berpikir kritis dan ketelitian sehingga tanggap terhadap perubahan di alam sekitar. Pada zaman dahulu kita belum menemukan api, sehingga kita tidak bisa membakar apapun, tidak bisa memasak. Namun akibat ketelitian manusia, manusia mengamati bahwa ada sumber api yang terjadi di alam. Sehingga dia berpikir keras bagaimana sumber api itu bisa dimanfaatkan. Kemudian berikutnya, jangan kalian bayangkan bahwa kita dulu orang-orang zaman dahulu itu bisa makan beras seperti enaknya beras yang kita makan seperti sekarang. Tidak ada padi, ya. Tapi akibat kecerdikan dan kepiawaian dan ketelitian mereka, mereka menemukan di hutan bahwa ada jenis tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai sumber karbohidrat. Ada jenis-jenis tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai sumber vitamin, sumber mineral, sehingga mereka membudidayakan dengan berbagai cara. Dan sampai sekarang pun mereka masih melakukan penelitian seefektif mungkin sehingga padi itu sebagai sumber bahan makanan dapat dimanfaatkan sebanyak-banyaknya dengan kualitas sebaik-baiknya. Tidak akan berhenti, ya. Sampai-sampai orang menemukan makanan yang cukup efisien. Jadi orang-orang di luar negeri, apalagi orang yang naik ke luar angkasa itu nggak mungkin bawa beras ke luar angkasa. Mereka mendesain makanan yang cukup simple, tapi mengenyangkan, lalu cukup energinya. Itu adalah hasil riset semuanya. Nah, lebih jauh lagi proses penemuan mobil, proses penemuan kereta api, pesawat terbang, listrik. Coba kalian bayangkan, bagaimana listrik ditemukan? Bayangkan apakah bisa, kita akan berpikir, listrik ini dapat ditemukan jika tidak ada orang yang sangat kritis, tidak ada orang yang sangat teliti dalam menemukan medan listrik ini, yaitu Thomas Alva Edison, orang yang pertama mengamati adanya gejala listrik di alam. Dan sampai dia teliti terus-menerus, sampai menemukan medan listrik dan menjadi arus, sehingga dapat dimanfaatkan. Dan sampai sekarang ini kita bisa memanfaatkan untuk kehidupan, segala aspek kehidupan butuh listrik. Bayangkan, kalau tidak ada orang yang kritis. Atau sebaliknya, apakah mungkin kalau kita hidup pada zaman Thomas Alva Edison, kita akan menemukan listrik? Hanya orang-orang yang berpikir kritis yang akan punya nyali seperti itu. Sebaliknya, kita hidup pada zaman sekarang, bukan pada zaman dulu. Coba kalian pikirkan, apa peluang yang dapat memudahkan kehidupan manusia yang dapat dilakukan atau dapat dirisetkan sehingga dapat membantu memudahkan kehidupan manusia. Zaman sekarang adalah zaman teknologi, ya. Zaman teknologi aplikasi, orang berlomba-lomba menemukan aplikasi bisa menjadi sumber kehidupan, sumber ekonominya, juga bisa menjadi sumber penghasilan dan ide-ide yang brilian. Nah, jadi atas dasar itu, maka riset itu adalah dalam bahasa Inggrisnya, ini bahasa Indonesia tadi sudah disebutkan, yaitu research is systematic investigation to establish fact, a search for knowledge. Nah, jadi riset itu adalah suatu identifikasi yang sistematik
Jadi suatu terobosan, suatu kajian yang dilakukan secara sistematik. Apa dimaksud sistematik? Yaitu adanya permasalahan dulu, adanya pertanyaan dulu. Setelah ada pertanyaan, baru kita lakukan tahap berikutnya, yaitu mengumpulkan data, mendesain, dan mengumpulkan data. Lalu ini namanya establish fact, yaitu mengumpulkan data, atau juga disebut adalah suatu upaya search for knowledge, mencari ilmu pengetahuan. Jadi titik tekannya adalah menemukan secara sistematik fakta-fakta untuk menyusun pengetahuan. Nah, jadi kita banyak menemukan konsep di sini, tapi juga bisa menemukan alat, tool yang dapat memudahkan manusia ya. Seperti sekarang coba kalian bayangkan HP, dari HP besar zaman dahulu ya, zaman saya pakai HP pertama tahun 2000. Itu HP perasan itu antenanya panjang, besar, lalu kemana-mana harus kita gendong. Jadi namanya itu lebih tepat disebut HP gendong, bukan HP genggam. Sekarang genggam, ya, karena harus kita lakukan apa namanya, orang berpikir seefektif mungkin, seefisien mungkin ya. Jadi seperti sekarang ini kita punya HP sudah lengkap di situ, laptop ada di dalamnya, semua sudah ada ya. Tinggal kalian pikirkan apa berikutnya, apa kontribusi kalian, apa aplikasi biologi misalnya, aplikasi dalam bidang zoologi yang bisa kalian sumbangkan, kalian buat aplikasi lalu kalian jual, nanti orang-orang akan membayar aplikasi kalian kalau aplikasi itu memang dapat berguna ya bagi orang lain. Nah, sedangkan tadi disebut search for knowledge ya, yaitu search itu sudah jelas, yaitu mencari ya, mencari pengetahuan. Ini sudah dijelaskan, yaitu menyusun pengetahuan, fakta, suatu konsep yang membuktikan suatu kebenaran. Nah, itu tugas kita. Bagaimana membenarkan suatu konsep. Nah, ini sebenarnya kita orang ilmiah ya. Kita orang ilmiah, segala sesuatunya harus kita coba masuk dalam akal pikiran manusia. Maka kalau kalian berpengalaman dengan orang yang ateis misalnya, orang yang tidak percaya kepada agama, tidak percaya kepada doktrin, dia tidak akan mau mendengarkan kita kalau kita menyebutkan dasar konsep yang tidak bisa kita klarifikasi, apalagi pada saat dia debat kita bingung. Nah, itu bahaya sekali, ya, bahaya sekali. Nah, jadi bagi orang Islam, kebenaran itu sangat tinggi, ya. Kebenaran itu sangat tinggi. Bahkan kita berhasil menemukan kebenaran yang hakiki, ya. Kebenaran yang disampaikan oleh, kebenaran yang paling tinggi adalah kebenaran bersumber dari wahyu. Sedangkan kebenaran yang dibuktikan secara ilmiah akal pikiran manusia itu kebenaran apa istilahnya tentatif, yaitu kebenaran yang bersifat sementara. Nah, itulah ilmu pengetahuan. Jadi itu saling mencari konsep dan saling membuktikan konsep mana yang paling meyakinkan, itulah yang bertahan. Tapi konsep yang tidak dapat dibuktikan dengan suatu fakta dan kenyataan, maka tidak bisa bertahan lama. Jadi itu yang penting bagi kita, yaitu penelitian itu adalah proses mencari bukti-bukti kebenaran lewat persepsi, belajar dan berpikir sehingga tertanamlah jiwa kita suatu keyakinan yang kuat. Nah, itu dalam suatu temuan, dalam suatu bidang ya. Nah, itu yang harus kalian pahami, bahwa ilmu itu memiliki konsep yang sangat kuat, yaitu dalam bidang penelitian.